Dilansir dari banjarmasinpost.co.id, CEO Liga Premier Richard Masters telah berbicara tentang 115 dakwaan FFP bagi Manchester City di Liga Inggris. Masters telah mengklaim bahwa sudah saatnya kasus tersebut disidangkan dan keputusan harus segera diambil. Pembaruan terkini dari Masters akan menjadi perhatian besar bagi Manchester City dan penggemarnya. Ada laporan bahwa juara Liga Primer akan terdegradasi jika mereka terbukti bersalah melakukan pelanggaran keuangan. Tim Pep Guardiola yakin bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apapun dan mereka siap bekerja sama dengan Liga Premier. Dikutip dalam wawancaranya dengan BBC, Masters berkata, "Sekarang saatnya kasus ini diselesaikan." CEO Liga Premier ditanya tentang dampak kasus tersebut terhadap Liga. Masters menambahkan ini telah berlangsung selama beberapa tahun dan menurut saya sudah jelas bahwa kasus ini perlu disidangkan dan dijawab. Setelah kasus ini disidangkan, akan ada keputusan yang dipublikasikan dan semua pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada saya akan dijawab sebagai bagian dari proses tersebut. Pada akhir tahun depan, Liga Premier dan Man City yakin masalah tersebut akan terselesaikan. Tak hanya penggemar Man City, klub-klub lain dan penggemarnya pun tengah menanti hasil sidang tersebut. Ada keyakinan umum di kalangan penggemar rival bahwa Man City telah melanggar aturan dalam urusan keuangan mereka dan kebenaran harus terungkap sesegera mungkin karena klub mereka telah menderita di tangan klub Liga Premier tersebut. Belum ada yang konkret saat ini, dalam hal tanggal atau hukuman, atau apakah tim Guardiola bersalah atau tidak. Namun, waktu untuk mengetahui hasil kasus ini semakin dekat dan situasinya akan segera jelas. Di lapangan, Man City bersiap untuk memenangkan gelar Liga Primer kelima mereka berturut-turut dan memperpanjang rekor mengesankan mereka. Pertandingan pertama mereka musim ini adalah melawan Chelsea di Stamford Bridge pada tanggal 18 Agustus. Sementara itu langkah besar Arsenal untuk mendatangkan penyerang kelas dunia diramalkan setelah permintaan transfer, dengan dominasi Man City terancam. Arsenal telah didukung untuk kembali merekrut penyerang Napoli Victor Osimhen setelah pemain tersebut mengajukan permintaan transfer. Mantan pemain Arsenal Invincible telah merinci apa yang akan dibawa oleh penyerang tersebut dan bagaimana ia akan cocok di Emirates. The Gunners nyaris mengangkat trofi Liga Primer pertama mereka sejak musim lalu tahun 2004. Sayangnya bagi Mikel Arteta dan kawan-kawan,
Manchester City tidak goyah dan tetap tenang untuk mengamankan gelar Liga Primer keempat mereka secara berturut-turut dan gelar keenam dalam 7 tahun. Arsenal bertekad untuk menjadi lebih baik setelah nyaris mengalami kegagalan dan secara perlahan tapi pasti memperkuat setiap departemen tim mereka di bursa transfer. David Raya telah menyelesaikan kepindahan permanen senilai 27 juta pound untuk menjadi penjaga gawang nomor 1 Arsenal yang tak terbantahkan. Ricardo Calafiori telah memperkuat pertahanan yang sebelumnya merupakan pertahanan paling tangguh di Liga Premier. Mikel Merino telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Arsenal untuk kontrak selama 4 tahun. Penolakan Martin Zubimendi terhadap Liverpool telah meningkatkan peluang Arsenal untuk merekrut pemain Real Sociedad tersebut. Mengingat klub Spanyol tersebut sekarang akan mempertahankan Zubimendi. Yang tersisa hanyalah barisan penyerang, dengan banyak penggemar Arsenal berharap klub akan merekrut penyerang yang mampu mencetak 20 gol per musim. Arsenal sangat dikaitkan dengan Victor Osimhen dari Napoli di awal bursa transfer, meskipun perkembangan terkait hal itu tidak kunjung terjadi sepanjang Juli dan awal Agustus. Namun, Napoli tetap berniat menjual penyerang tersebut yang menurut direktur klub, Giovanni Manna, telah mengajukan permintaan transfer. Victor Osimhen telah meminta untuk meninggalkan klub. Dia ingin pergi, kata Manna. Situasinya jelas, sudah ada peluang untuk hengkang musim panas lalu. Victor ingin hengkang. Kita lihat saja dalam 20 hari ke depan. PSG dan Chelsea muncul sebagai pesaing untuk merekrut pemain internasional Nigeria yang telah mencetak 41 gol dalam 57 penampilan Serie A selama 2 musim terakhir. Napoli bertekad mempertahankan klausul pelepasan raksasa Osimhen yang dipahami bernilai lebih dari 100 juta pound. Arsenal tampaknya tidak akan mengaktifkan klausul tersebut, begitu pula PSG atau Chelsea. Namun, seiring semakin dekatnya penutupan bursa transfer, Napoli mungkin akan melunakkan sikap mereka dan menurunkan tuntutan mereka. Menurut kabar terbaru dari Gianluca Di Marzio dari Sky Italia, Arsenal masih bisa memberikan kejutan dan merekrut Osimhen sebagai bagian terakhir dari teka-teki mereka. Perekrutan seperti itu tentu akan disambut baik oleh mantan bek kanan Arsenal, Laurent. Arsenal Invincible memuji potensi kudeta Osimhen.
Lauren bermain untuk Arsenal antara tahun 2000 sampai 2007 dan menjadi pemain inti di bek kanan pada musim Invincible yang terkenal pada tahun 2003 sampai 2024. Dalam wawancara baru-baru ini, Lauren menegaskan Osimhen adalah penyerang yang mampu mencetak berbagai jenis gol dan menyarankan pemain berusia 25 tahun itu akan menawarkan opsi yang berbeda bagi Kai Havertz dan Gabriel Jesus. Pertama-tama, Osimhen adalah pemain hebat, Lauren memulai. Ketika Anda mencetak begitu banyak gol di Serie A, di mana para pemain bertahan sangat ketat, mereka memainkan blok rendah dan Anda harus menemukan ruang untuk mencetak gol. Dia telah melakukan itu dan dia adalah pemain top dan dia telah mencetak gol untuk Napoli. Jika klub merekrutnya, dia akan menjadi tambahan yang sangat bagus. Yang saya yakini adalah jika dia datang ke klub, itu akan menjadi masalah besar bagi Arteta, memilih Osimhen, Havertz atau Gabriel Jesus. Masalahnya adalah Osimhen adalah pemain yang berbeda dengan yang kami miliki saat ini, lanjut Lauren. Kami tahu Gabriel Jesus adalah pemain yang fantastis. Saat Anda bermain untuk Arteta, Anda harus maju dan menekan bek tengah, Anda harus menekan bek sayap, Anda harus maju dan menerima bola. Anda harus memiliki kemampuan teknis untuk memainkan umpan satu sentuhan dan terhubung dengan Odegaard, Rice, Saka. Dan Anda juga harus memiliki etos kerja untuk melakukan tugas pertahanan yang akan dituntut Arteta dari Anda. Jadi, saya yakin jika mereka merekrut Osimhen, itu karena mereka telah melihat bahwa ia akan mampu terhubung dengan sisi teknis permainan dan juga memiliki etos kerja yang dibutuhkan untuk bertahan. Sebagai pemain, dia sangat bagus. Dia akan mencetak gol. Saya telah menonton rekamannya dan dia bisa mencetak gol dari bola mati, dia bisa mencetak gol saat bola berada di samping dan dia bisa menggiring bola ke dalam gawang. Ia sangat bagus dalam sundulan dan juga memiliki penyelesaian satu sentuhan yang baik di dalam kotak penalti. Ia pemain hebat.